Yang pertama, telah hadir bersama kita Ibu Vivi Retno Intening, Eskep NS MAN, Ketua Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Saya izin perkenalkan sekilas, Stikes Bethesda ini punya sejarah panjang karena merupakan bagian dari salah satu rumah sakit paling besar di Jogja, Rumah Sakit Bethesda. Sebelum Indonesia merdeka, kampusnya sudah ada nih Bapak Ibu. Sekolah Juru Rawat namanya. Nah, yang spesial lagi pada tahun 2020 lalu, dalam beberapa periode, Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta dalam uji kompetensi nurse keperawatan menjadi kampus dengan persentase kelulusan terbaik se-Indonesia. Beberapa periode ini, prodi D3, prodi keperawatan di Stikes Bethesda Yakum juga lulus 100%. Langsung saja kepada Ibu Vivi Retno Intening, Eskep Nurse MAN, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ilham untuk waktu dan juga kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas Pak Ilham? Dengar Ibu. Baik, izin memulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Budi Susetia, SKP MKes MMRS, selaku keynote speaker dan juga Direktur Poltekkes Malang, serta Ketua Asosiasi Poltekkes. Yang kami hormati Dr. Asmawati, Ketua Stikes Alifah Padang, dan juga yang kami hormati Ibu Dr. Ratna Umi Nurlila, Rektor Universitas Mandawa Waluya, yang juga sebagai narasumber pada webinar pada siang hari ini, dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang mengikuti webinar pada saat ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ridho Irawan selaku CEO Sevima. Senang sekali bisa sharing kaitan dengan uji kompetensi, terutama untuk menyikapi exit exam pada siang hari ini. Baik Ibu Bapak, tidak berlama-lama lagi saya izin share screen untuk sharing beberapa hal kaitannya dengan uji kompetensi yang diselenggarakan dan persiapannya di Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Ya, baik. Bapak Ibu mungkin sudah lengkap sekali disampaikan oleh Pak Budi di awal sebagai keynote speaker bahwa memang ternyata uji kompetensi bagi mahasiswa kesehatan yang saat ini sudah menjadi exit exam itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita pengelola institusi begitu. Dan izin menyampaikan Ibu Bapak, posisi kami di Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta, kami ada 2 prodi, Diploma 3 Keperawatan dan juga Profesi Nurse yang memang rutin untuk mengikuti uji kompetensi ini. Dan pada tahun 2021 memang kita ketahui bersama dan ini menjadi impian kita bersama begitu ya, impian dan juga sekaligus tantangan begitu ya Bapak Ibu dalam pengelolaan uji kompetensi ini, mempersiapkan uji kompetensi. Baik Ibu Bapak, ini adalah grafik persentase kelulusan kami untuk prodi Diploma 3 Keperawatan di Stikes Bethesda. Kami tidak selalu 100% Ibu Bapak. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2016 kami sempat di 83% untuk kelulusannya. Tapi memang kita perlu mengevaluasi dan juga perlu berbenah diri. Sampai akhirnya di Oktober 2021 kemarin dan juga tahun sebelumnya kembali ke angka 100%. Ini untuk prodi Diploma 3 Keperawatan. Kemudian untuk prodi Pendidikan Profesi, Bapak Ibu sekalian, memang sangat fluktuatif ya Bapak Ibu, karena memang kalau di kami di Stikes Bethesda jumlah mahasiswa dan sebaran asal mahasiswanya memang lebih beragam untuk prodi sarjana keperawatan yang lanjut ke profesi nurse saat ini, dan untuk Oktober tahun lalu kami ada di 92,5%. Kemudian strategi apa dan tips and tricks
kami rasa Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Hal yang sama tadi disampaikan oleh Pak Budi selaku keynote speaker kita, hal-hal banyak sekali rencana dan juga aplikasinya begitu ya Ibu Bapak yang kita sudah persiapkan untuk mahasiswa menuju kelulusan uji kompetensi. Dan salah satunya tadi disampaikan Pak Budi juga, memang sarana prasarana itu menjadi penting Ibu Bapak sekalian. Ini kami berproses masih baru Bapak Ibu, karena ini memang masuk dalam rencana kegiatan kami, rencana strategis kami bahwa di tahun 2020 kami menjadi tempat uji kompetensi nasional dan akhirnya terwujud dari perjuangan-perjuangan tahun sebelumnya. Dan memang saat lab ini menjadi dipersiapkan begitu ya Bapak Ibu untuk uji kompetensi nasional, memang saat itu belum pandemi Ibu Bapak, jadi kami punya 80 shift untuk CBT, tapi akhirnya terpakainya hanya separuhnya begitu ya, 40 dalam rangka memenuhi protokol kesehatan. Nah ini untuk sisi sarana prasarana Ibu Bapak. Kalau sisi yang lain selain ini pasti banyak sekali. Terutama sangat setuju sekali Bapak Ibu harus ada komitmen dari institusi dulu. Kalau kita sudah berkomitmen bahwa harus bisa meluluskan uji kompetensi bagi mahasiswa-mahasiswa kita, berarti harus ada effort lebih yang kita lakukan. Salah satunya dimulai dari komitmen dan juga kebijakan itu tadi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Budi, vignette ini kalau boleh sharing, dosen-dosen kita juga luar biasa effortnya ya Bapak Ibu, dan pasti di institusi Ibu Bapak juga melakukan hal yang sama. Karena untuk menyusun soal vignette itu tidak bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit begitu ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu dosen harus merenung dalam jangka waktu yang lama. Dan kemudian selain soal vignette, juga membekali SDM dosen untuk item development dan juga item review. Karena dari bekal itulah Ibu Bapak dosen kita bisa menghasilkan soal vignette yang baik begitu. Kemudian Ibu Bapak selain SDM-nya, yang penting lagi juga saat ini sudah exit exam yaitu data Ibu Bapak. Ya agak miris juga saat kita sudah mempersiapkan mahasiswa sedemikian rupa begitu ya. Tapi akhirnya saat dia akan masuk kepada uji kompetensi nasional menjadi tidak eligible begitu. Menjadi tidak memenuhi syarat karena datanya bermasalah di PDDikti. Sehingga data ini juga perlu kita kelola dengan baik Ibu Bapak, selain juga mempersiapkan SDM-nya. Kemudian selain itu ke mahasiswanya. Tadi disampaikan juga banyak sekali item-item selain mahasiswa, alumni, Bapak Ibu dosen, dan kalau kami di Stikes Bethesda memang ada beberapa SDM di Rumah Sakit Bethesda karena kebetulan kami satu lingkup begitu dengan Rumah Sakit Bethesda, di mana teman-teman perawat di Rumah Sakit Bethesda ini sangat dekat dengan pasien. Jadi memang ada beberapa SDM perawat yang memenuhi kualifikasi, memang juga memberikan sharing kepada kami terkait dengan kondisi real pasien-pasien di lapangan. Itu juga sangat membantu Bapak Ibu memberikan update kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa bagaimana menyusun soal yang real terjadi di klinik. Jadi kalau Bapak Ibu dosen benar sekali tadi disampaikan Pak Budi lebih banyak kepada teoritis, tapi kalau soal-soal vignette untuk uji kompetensi ini lebih banyak kepada real kondisi di lapangan atau di klinik. Nah sehingga Bapak Ibu harus ada komunikasi yang baik dan erat begitu ya, untuk bisa menyusun atau membentuk mindset, baik itu Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa. Dan yang penting lagi, Bapak Ibu, mungkin ini menjadi pengalaman kami juga,
mahasiswa ternyata dari awal harus diperkenalkan dengan IT begitu ya, karena ini exit exam sudah CBT begitu, menggunakan computer base, tidak lagi ada paper base begitu. Ada pernah pengalaman Bapak Ibu, jadi karena mungkin saking groginya, di akhir sesi itu kurang klik satu tombol begitu ya, sehingga jawabannya itu tidak terkirim di CBT. Tapi itu untungnya waktu tryout internal, jadi masih bisa dikondisikan saat untuk tryout asosiasi maupun pada saat uji kompetensi yang beneran begitu. Nah, sehingga Ibu Bapak kami menjadi punya pengalaman bahwa ternyata memperkenalkan mahasiswa dengan teknologi informasi ini juga menjadi hal yang penting. Nah, sehingga Bapak Ibu yang kami lakukan adalah dari awal memang mereka harus bergantian memasuki laboratorium ini. Jadi memang CBT Center ini menjadi sangat tinggi utilitasnya atau penggunaannya demi keberhasilan mahasiswa. Kalau tadi ada slide Pak Budi yang sangat menarik, mahasiswa harus percaya diri dulu begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu hal yang kami persiapkan di Stikes Bethesda selain sudah mempersiapkan knowledge-nya, juga percaya diri ini butuh dipupuk. Salah satunya harus diperkenalkan sejak dini dengan IT. Sehingga nanti saat uji kompetensi yang real itu tidak grogi karena tidak biasa menggunakan sistem yang digunakan dalam uji kompetensi ini. Dan Ibu Bapak mohon izin menyampaikan untuk kelulusan uji kompetensi kami di Stikes Bethesda ini adalah contoh penghargaan begitu ya Bapak Ibu yang diberikan oleh AIP atau asosiasi, kebetulan ini dari AIPNI untuk kelulusan UKOM kategori Gold dan kategori istimewa di tingkat nasional. Namun Ibu Bapak memang perjalanannya cukup panjang ya Bapak Ibu, jadi tidak instan kemudian mendapatkan Gold dan istimewa karena memang effortnya Bapak Ibu dosen, kemudian juga program kami untuk mententir mahasiswa atau drilling, kami biasa menyebut drilling bagi persiapan uji kompetensi, ini juga kami lakukan. Mohon izin share untuk drilling yang kami lakukan, jadi mahasiswa itu menjelang uji kompetensi harus kami bekali dulu. Jadi semepet mungkin Bapak Ibu menyediakan waktu untuk mereka bisa kembali mereview melalui soal-soal yang sudah disusun oleh Bapak Ibu dosen sendiri. Dan memang kami ada bank soal tersendiri Bapak Ibu. Jadi ada bank soal vignette dari intern institusi dan ada juga bank soal yang kita persiapkan untuk kita kirimkan kepada panitia uji kompetensi nasional. Jadi intinya Ibu Bapak untuk mempersiapkan kesuksesan mahasiswa kita menjelang uji kompetensi nasional ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita di institusi sebagai pengelola. Jadi harus memang SDM, sarana prasarana, dan juga yang penting komitmen serta budaya mutu itu tadi Ibu Bapak yang bisa memberi penyemangat bagi kita untuk bisa langsung bersama-sama dengan mahasiswa mengantar mereka sukses begitu nggih Bapak Ibu. Karena memang mahasiswa yang sudah berproses bersama-sama dengan kita, harapannya ini kita hantar sampai lulus. Apalagi saat ini memang menjadi tantangan kita bersama bahwa saat belum lulus uji kompetensi, berarti kita tidak bisa meluluskan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini Ibu Bapak mungkin sedikit yang dapat kami sharingkan dan kami juga pasti belajar dari institusi Bapak Ibu sekalian juga. Mohon sharingnya juga nanti terkhusus kepada Ibu Asmawati yang nanti juga akan sharing dan juga Ibu Ratna begitu ya yang juga akan sharing untuk persiapan uji kompetensi yang sudah dilakukan di institusinya. Mungkin demikian Ibu Bapak yang dapat kami sharingkan. Semangat Bapak Ibu untuk kita bisa menghantarkan penerus-penerus kita, mahasiswa-mahasiswa kita untuk lulus 100%
uji kompetensi nasional. Demikian, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon izin stop share, waktu dan layar selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham.